Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senantiasa kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah atas semua nikmat, rahmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sampaikan syukur pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para alim, ulama, muballighin, muballighat, dengan kalimat Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Dan untuk semua siswa-siswi SMA Budi Utomo peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 di mana saja kalian berada, yang bisa menyaksikan siaran ini, kami sampaikan terima kasih dan ucapan syukur. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, manfaat dan hidayahnya kepada kita semua. Anak-anakku semua, peserta didik yang saya sayangi, pertama-tama saya sampaikan selamat kepada kalian semua yang sudah berhasil terdaftar di SMA Budi Utomo, menjadi bagian dari keluarga besar SMA Budi Utomo. Suatu kebanggaan bagi kami untuk bisa bersama-sama dengan kalian semua untuk mewujudkan cita-cita kalian semua menjadi generasi penerus yang faham, faqih, alim, berakhlakul karimah dan mandiri, menggapai semua keinginan dan cita-cita yang kalian tentukan. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Abdul Aziz Kusaini di SMA Budi Utomo mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan sekaligus didapuk sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sesuai dengan bidang yang saya ampu atau yang menjadi tanggung jawab saya ingin menyampaikan beberapa program kurikulum SMA Budi Utomo Perak tahun pelajaran 2020-2021 agar kalian semua bisa mengerti program kurikulum yang ada di SMA Budi Utomo, sehingga kalian bisa merencanakan, mengorganisir atau mengorganisasikan, mengatur waktu kalian, kegiatan kalian di SMA Budi Utomo sehingga sesuai dengan cita-cita dari kalian dan kedua orang tua kalian. Untuk yang pertama, saya sampaikan struktur kurikulum. Di SMA Budi Utomo ada 2 jurusan yang bisa kalian ambil atau yang bisa kalian pilih, dan saya kira kalian semua sudah mendapatkan kelas jurusan. Yang pertama adalah jurusan MIPA dan yang kedua jurusan IPS. Untuk mata pelajaran kedua jurusan ini ada yang sifatnya umum dan ada yang sifatnya spesifik atau berdasarkan peminatan jurusan masing-masing. Untuk mapel
Yang sifatnya umum, ini ada dua, yaitu mapel yang pertama mapel wajib umum, ada pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua PPKN, yang ketiga bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk mapel wajib umum yang kedua adalah seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan prakarya dan kewirausahaan. Mapel wajib umum ini maksudnya baik siswa yang berada di jurusan MIPA maupun IPS, kedua-duanya sama-sama mendapatkan mapel ini. Tidak ada perbedaan. Kemudian yang menjadi pembeda di sini adalah pada mapel-mapel peminatan. Untuk siswa yang berada di jurusan MIPA, mapel peminatan yang akan kalian dapatkan adalah yang pertama matematika, kedua biologi, ketiga fisika, dan yang keempat adalah kimia. Dan semua ini adalah mapel-mapel peminatan di jurusan IPA. Sedangkan kalian yang berada di jurusan IPS, kalian mendapatkan mapel peminatan geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Selain itu, kalian juga berhak mendapatkan mapel lintas minat yang tidak sama dengan jurusan yang kalian ambil. Ya. Untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini ada 4 mata pelajaran lintas minat yang nanti ditentukan untuk kalian semua yang ada di kelas 10. Yang pertama mapel sastra Inggris, yang kedua bahasa Jepang, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Nah, inilah mapel-mapel lintas minat yang nantinya kalian dapatkan di SMA Budi Utomo. Nah, bersiap-siaplah kalian mendapatkan mata pelajaran lintas minat mulai dari sastra Inggris, bahasa Jepang, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin, sehingga kemampuan kalian berbahasa bisa lebih baik lagi, terutama di bahasa-bahasa yang ada di mata pelajaran lintas minat tersebut. Kemudian untuk mulok atau muatan lokal, semuanya mendapatkan mata pelajaran bahasa Jawa. Ya, kalian yang mungkin bukan berasal dari suku Jawa, ya karena kalian bersekolah di wilayah Jawa Timur, maka harus mengikuti ketentuan ini karena sudah menjadi ketentuan dari pemerintah, disesuaikan dengan zona atau lokasi di mana kalian berada. Di samping pelajaran intrakurikuler, kalian juga nanti akan mendapatkan suplemen kurikuler, ya, yaitu pembinaan yang berkesinambungan bagi siswa yang sudah menjadi mubaligh, mubalighot, yang sudah lulus tes menjadi mubaligh dan mubalighot. Kalian akan terus dibimbing, dibina, ya, dengan cara banyak nanti materi pembekalan yang akan diberikan kepada kalian untuk persiapan tugas mubaligh, seperti akan ada asrama faraid, kemudian pengajian bab mahram dan sebagainya yang kalian nanti bisa ikuti. Bahkan kita sudah memprogramkan setiap tahun ada olimpiade faraid yang bisa diikuti oleh semua MT, mubaligh dan mubalighot yang ada di lingkungan Yayasan Pendidikan Budi Utomo.
Kemudian yang kedua, akan ada program pembinaan OSN, ya, Olimpiade Sains Nasional. Kemudian ada O2SN yang tidak terkait dengan OSN, dan juga FLS2N bagi kalian yang punya bakat di bidang seni. Nah, untuk kalian yang punya bakat di bidang akademis, kalian bisa, terutama untuk pelajaran sains, kalian bisa ikut pembinaan OSN. Kalian yang punya bakat atau berprestasi di bidang olahraga, kalian bisa ikut di pembinaan O2SN. Dan seperti yang saya katakan tadi, bila kalian berbakat di bidang seni, kalian bisa ikut pembinaan di FLS2N. Nah, di samping itu juga akan ada pembinaan intensif bagi siswa yang berprestasi. Ya, mungkin kalian ada yang tidak berminat di mapel-mapel sains, tapi berminat di mapel bahasa, contohnya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, ya, dan juga mungkin punya minat dan bakat berprestasi di mapel-mapel yang lain, maka kita adakan program pembinaan intensif bagi siswa yang berprestasi. Untuk bahasa Inggris kami akan berikan pembinaan yang spesifik. Bila kalian berbakat di speech, kalian bisa ikut pembinaan khusus untuk speech. Yang berbakat di bidang debate, kalian bisa ikut pembinaan khusus untuk debate, sehingga sewaktu-waktu nanti ada perlombaan tingkat kabupaten atau provinsi atau bahkan nasional sekalipun, kalian sudah siap ya secara mental. Kemudian juga ada LKIR, ya, atau lomba karya ilmiah remaja. Ya, kalian bisa ikut di situ. Untuk program ekstrakurikuler di SMA Budi Utomo, ini ada 16 jumlahnya. Ya, kalian boleh pilih salah satu atau lebih dari satu, asalkan kalian bisa menyesuaikan waktunya. Ada pramuka, ada paskibra, bahasa Inggris atau MTI, dulu namanya MTI, sekarang namanya MBA, Mubalik Bahasa Asing. Ada bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Ada juga ekskul jurnalistik. Ya, kalian yang suka dengan dunia jurnalistik bisa ikut bergabung di sana. Ada ekskul fotografi, yang suka foto-foto, ambil foto, ya. Kami biasa mendatangkan fotografer profesional ke sekolah untuk memberikan materi tentang fotografi kepada siswa. Ada videografi, ya, bagaimana membuat video, ya, dan setting-setting agar video yang ditayangkan ini bisa menarik perhatian. Kemudian ada mading, entrepreneurship, ya, basket, sepak bola, futsal, dan softball. Ya, semua ada di SMA Budi Utomo. Kalian bisa mengikuti ekskul-ekskul yang ada. Menarik bukan? Ya, tunggu saja. Nah, di masa pandemi ini, pemerintah sudah menentukan bahwa sekolah yang berada di zona merah tidak diperbolehkan untuk mengadakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Oleh karena itu, karena SMA Budi Utomo ini berada di zona merah di Jawa Timur, Jombang pun berada di zona merah, maka kita tetapkan bahwa pembelajaran yang kita lakukan untuk semester ganjil ini di masa pandemi ini sementara
adalah dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Kalian semua nanti akan belajar dari rumah. Nah, ketentuan-ketentuan untuk belajar dari rumah mohon untuk diperhatikan. Ya, yang pertama, kalian menyiapkan gadget atau gawai berupa HP, tablet, laptop, atau PC. Apa saja yang bisa kalian gunakan yang terpasang aplikasi, terinstall aplikasi WA ya atau WhatsApp, Office, Google Classroom, Google Meet, atau Google Hangout, atau aplikasi Zoom Meeting bisa, atau aplikasi Jitsi Meet. Ini digunakan untuk pembelajaran. Ya. Nah, untuk aplikasi Google Meet, Google Hangout, Zoom Meeting, dan Jitsi Meet ini digunakan nanti ketika Bapak Ibu guru menghendaki bertatap muka secara virtual dengan kalian. Ya, sehingga kalian bisa mengenali Bapak Ibu guru ketika mengajar. Ya, karena memang kita belum pernah ketemu. Ya, saya belum pernah bertemu dengan kalian. Kalian pun belum pernah bertemu dengan saya secara langsung. Nah, sehingga kami perlu berkomunikasi. Kita akan senang sekali bertemu dengan kalian. Ya, kami akan senang sekali bertemu dengan kalian semua walaupun masih sebatas virtual. Dan kami sungguh sangat menanti kehadiran kalian semua sebagai siswa-siswa hebat dari SMA Budi Utomo yang bisa mengukir sejarah kalian sendiri. Bahkan kita berharap kalian bisa mengukir masa depan kalian yang berguna untuk bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, kalian siapkan koneksi internet. Ya, dalam hal ini bisa menggunakan paket data ya atau menggunakan jaringan WiFi di rumah. Ya, sebaiknya di rumah ya untuk mengikuti KBM daring atau KBM online. Yang ketiga, kalian wajib tergabung dalam grup WA, WhatsApp KBM kelas. Ya, di dalam grup KBM kelas itu akan ada wali kelas kalian dan juga guru mapel. Nah, kalian bisa nanti berinteraksi, berkomunikasi dengan guru-guru yang ada di grup KBM tersebut. Semua informasi yang diberikan oleh sekolah nanti disampaikan melalui grup WhatsApp itu. Nah, pastikan kalian tergabung dan pastikan kalian aktif di sana. Dan yang keempat, kalian wajib mengikuti KBM secara daring mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12.15 waktu Indonesia Barat ya, melalui LMS atau Learning Management System Google Classroom. Maka tadi kita syaratkan kalian semua untuk memasang aplikasi Google Classroom atau menginstal aplikasi software Google Classroom dengan materi-materi atau penugasan dari guru pengajar. Ini ibaratnya kalian sekolah seperti biasa mulai dari jam 7 sampai jam 12.15. Ya, kita akan berikan nanti jadwalnya kepada kalian semua. Ya, agar kalian bisa cermati dan bisa mengatur waktu ya di rumah, dan agar kedua orang tua kalian pun mengetahui dan bisa mengatur jadwal kalian ya, agar jangan sampai dari jam 7 sampai jam 12.15 ketika kalian sekolah itu ada sesuatu yang mengganggu kegiatan KBM kalian. Nah, seandainya ada sesuatu yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan, maka kalian bisa menyampaikan izin ya secara tertulis yang diketahui oleh kedua orang tua. Dan
Yang kelima, sebaiknya kalian berkomunikasi aktif dengan guru pengajar, ya, terkait dengan materi, tugas-tugas, ya, ujian, ulangan harian, sehingga kalian bisa belajar dengan maksimal. Ada materi yang belum kalian pahami, bisa kalian komunikasikan. Ada tugas yang belum kalian penuhi, ya, untuk memenuhi beban nilai mungkin dari Bapak Ibu guru, silahkan berkomunikasi aktiflah dengan Bapak Ibu guru pengajar yang ada di kelas kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di setiap sesi KBM, ya. Di setiap guru kalian mengikuti pembelajaran KBM dengan guru, ya, pastikan kalian mengisi daftar hadir. Apabila dalam satu hari dari jam 7 sampai jam 12.15 itu ada 3 guru yang mengajar di kelas kalian, pastikan kalian mengisi daftar hadir 3 kali di setiap guru pengajar tersebut. Semoga berhasil menggapai tri sukses, menjadi generasi yang faqih alim, berakhlak karimah dan mandiri bersama SMA Budi Utomo hebat bermartabat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.